Fei Long mengorbankan teknik kelompok perisai, menopang ribuan perisai, membentuk garis pertahanan besar, dan menahan gelombang udara untuk semua anggota Legiun Fanatik. Gelombang udara menghantam kelompok perisai, dan dampak yang kuat membuat perisai itu terbanting, tetapi mereka tidak pernah menembus garis pertahanan kelompok perisai, dan dampaknya perlahan-lahan menghilang. Dengan perlindungan kelompok perisai naga gemuk, semua orang di Legiun Fanatik baik-baik saja, dan mereka lebih tenang daripada anjing. Orang-orang dari Sekte Changyu tidak bersenang-senang. Mereka hanya bisa menggunakan energi aslinya untuk melawan, tapi mereka tidak bisa menahan dampak gelombang udara. Mereka langsung terangkat oleh gelombang udara, dan mereka terlempar ke udara seperti mainan satu persatu, terhempas. Ribuan kaki jauhnya, setelah badai berlalu, bakat Sekte Changyu kembali. Banyak dari mereka yang terluka, dan mereka berada dalam situasi yang sangat memalukan. Dalam formasi pertempuran, pisau Lu Chen menebas tangan Xiahou Wangcheng, tapi dia tidak memotongnya. Tinju Xiahou Wangcheng juga menyentuh ujung pedangnya, tapi dia tidak memukulnya. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Kekuatan tinju dan kekuatan pisau adalah sama, saling meniadakan, dan runtuh pada saat yang sama, tidak ada yang bisa memanfaatkan satu sama lain. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Mata Xiahou Wangcheng melebar dengan sia-sia, dan dia hampir tidak dapat mempercayai kenyataan bahwa Lu Chen setara dengannya, seimbang. Anda harus tahu bahwa pukulannya adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya, dan hampir mencapai level yang sama. Bahkan Ye Wu tidak tahan. Hanya Lu Chen, yang telah ditempa 4 kali di Xuanming, yang memotong pukulannya dengan satu pisau. Itu jahat. Meskipun kekuatan pukulannya juga mematahkan kekuatan pedang Lu Chen, hasil ini sulit dia terima. Bagaimana bisa jadi seri? Dalam prediksinya, itu adalah cara yang benar untuk membuka pisau panjang Lu Chen dengan satu pukulan, dan langsung membunuh Lu Chen. Tidak hanya dia terkejut, tetapi rekan-rekan magangnya juga terkejut dan tidak dapat dipercaya. Di atas langit, murid-murid batin yang tak terhitung jumlahnya semuanya tercengang, merasa sangat terkejut dan tidak dapat dipahami. Ini adalah bos dari Legiun Fanatik. Lu Chen yang tidak memasuki pintu dalam tetapi berlari ke pintu luar. Xuanming 4 kali penempaan, menebas setengah langkah ke Xiantai dengan pedang, dan hasil imbang dengan satu pedang. Kekuatan tempur ini jauh melampaui Ye Wu, murid nomor 1 Sekte Dalam. Mata semua murid batin bergerak ke atas satu demi satu, dan mereka mendarat pada orang di langit yang lebih tinggi, Ye Wu. Ye Wu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, dan dia tidak dapat melihat fluktuasi emosi apapun. Jika seseorang memperhatikan matanya, dia dapat melihat bahwa matanya sangat rumit. Ada ekspresi kaget dan gembira, dan kebanyakan iri. Sejak dia menjadi murid nomor 1 Sekte Dalam, dia tidak mampu mendapatkan peringkat yang baik dalam peringkat angin dan awan, dan selalu diintimidasi oleh Xiahou Wangcheng, tidak dapat kembali lagi. Namun, bakatnya terbatas dan kekuatan tempurnya tidak tinggi, yang membuatnya toleran dan tidak berdaya terhadap Xiahou Wangcheng dimanapun. Tetapi dibandingkan dengan Lu Chen hari ini, dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Terlepas dari kekuatan tempurnya, keberanian Lu Chen sendiri membuatnya merasa malu. Pada awalnya, Lu Chen masih menjadi tiang ketujuh Tiangang, jadi dia berani membuat kontrak dengan Raja Xiahou. Apakah dia berani? Sebelumnya, dia mengira Lu Chen hanya terobsesi dengan Xiahou Wangcheng dan tidak akan benar-benar melawan Xiahou Wangcheng, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika tanggal penunjukan tiba, Lu Chen akan keluar untuk bertarung tanpa ragu-ragu. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen tidak sesuai dengan wilayahnya, dia tidak memenangkan Xiahou Wangcheng dengan mantap. Xiahou Wangcheng bahkan belum mengeluarkan senjatanya, dan Lu Chen melawan Xiahou Wangcheng dengan nyawanya. Betapa beraninya dia. Di atas Ye Wu, lebih tinggi di langit, di awan, ada sosok tersembunyi, itu adalah ketua tetua sekte luar. Matanya berkedip karena terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan datang untuk melindungi Lu Chen, tetapi sepertinya dia tidak membutuhkannya. Kekuatan tempur Lu Chen mungkin tidak mampu mengalahkan Xiahou Wangcheng, tapi perlindungan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte luar hanya membudidayakan satu ruhua yang terlahir dengan kekuatan besar, dan tidak ada murid dengan potensi besar. Saya tidak menyangka bahwa Lu Chen adalah murid dengan potensi besar, dan potensinya jauh lebih besar daripada bunga. Untungnya, Lu Chen sangat aneh. Dia tidak memasuki sekte dalam tetapi sekte luar.
Dia benar-benar mengambil harta karun sambil berbaring. Dikatakan bahwa penjaga gerbang dalam Lu Chen masuk daftar hitam dan tidak akan pernah diterima. Bisakah ini membantu? Bisakah kamu memukul Lu Chen? Bisakah hal itu menghalangi masa depan Lu Chen? Benar-benar mustahil. Ketika Lu Chen pertama kali datang ke sekte luar, itu jelas merupakan pelatihan pertama Xuan Ming, dan kurang dari 2 bulan kemudian dia menyelesaikan pelatihan keempat Xuan Ming. Setelah prosesnya selesai, langsung menjadi murid inti. Lu Chen tidak repot-repot memasuki sekte dalam. Jika Lu Chen secara langsung dipromosikan dari murid sekte luar menjadi murid inti, sebagai ketua-ketua sekte luar, dia akan benar-benar merasa terhormat. Orang-orang di puncak Zhongmen tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka membiarkan Lu Chen memiliki murid potensial yang begitu besar, mereka tidak mempedulikannya, dan membiarkannya pergi. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang tinggi level melakukannya dengan sengaja, atau benar-benar tidak tahu. Namun, tidak apa-apa juga, jika petinggi memutuskan untuk membudidayakan Lu Chen, maka tidak ada yang salah dengannya, bukan? Saudaraku, perkasa. Fei Long memimpin dengan berteriak untuk menyemangati Lu Chen. Bosnya perkasa, ribuan orang dari Legiun Fanatik berteriak serempak, suaranya bergema ke segala arah, momentumnya sangat kuat, dan kekuatannya sangat tinggi. Pada saat ini, Lu Chen tetap tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia diam-diam meminum setetes cairan esensi roh-roh sementara Xiahou Wang Cheng tidak memperhatikan. Dengan dukungan vitalitas yang kuat dari cairan esensi spiritual, energi fisik yang dilubangi pulih, tetapi esensi sejati yang dilubangi. Lu Chen mengambil segenggam pil Ji Wen Lingqi dari Chaos Orb, menelannya dalam satu tegukan, tanpa bahkan mengunyahnya, dan langsung masuk ke perutnya. Dia mengambil segenggam lagi, dan menelan ratusan pil Ji Wen Lingqi sebelum memulihkan esensi sejati yang telah dikosongkan. Artinya, kekuatan obat dari pil Qi spiritual 9 pola cukup kuat, dan hanya beberapa ratus pil saja sudah cukup. Jika itu adalah pil spiritual 3 pola 5 pola sebelumnya, jika Anda tidak meminum 10.000 pil, pada dasarnya tidak akan ada efeknya. Apakah berguna meminum pil sebelum pertempuran? Xiahou Wang Cheng tertawa. Berguna, makanlah 1 potong, itu akan menenangkan sarafmu, makan 100 potong, dan kamu akan menjadi sangat energik. Lu Chen berkata begitu. Oke, aku akan memenggal kepalamu untuk melihat apakah kamu masih sangat energik. Xiahou Wang Cheng mendengus, menarik tinjunya, mundur 10 langkah, dan memperlihatkan senjatanya. Pisau besar yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Bila pisau besar itu tajam, dan dalam aura pisau yang agung, terdapat suasana sederhana dan sederhana yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Ini adalah leluhur. Artefak leluhur ada di depan pisau suci Lu Chen, jadi tidak layak untuk dipamerkan. Namun, ekspresi Lu Chen menjadi serius, dan Xiahou Wang Cheng menunjukkan senjatanya, menunjukkan bahwa Xiahou Wang Cheng akan membuat langkah besar dengan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia melakukan serangan mendadak dan mengorbankan Zantian, tapi dia tidak membunuh Xiahou Wang Cheng, tapi hanya menangkis pukulan Xiahou Wang Cheng. Sekarang, Xiahou Wang Cheng ingin menggunakan senjata dan keterampilan tempur, bagaimana dia bisa melawan? Lu Chen tidak hanya merasa terancam, tetapi yang lain juga merasakannya, dan sangat mengkhawatirkan Lu Chen, sambil berkeringat. Karena semua orang dapat melihat bahwa pisau Lu Chen barusan adalah pukulan terkuat Lu Chen, dan Xiahou Wang Cheng mengambilnya dengan tangan kosong. Tidak tahan, jauh di atas langit, ketua sekte luar menghela nafas pelan. Tanpa diduga, Lu Chen masih tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan membutuhkan perlindungannya. Dia dapat melihat bahwa Lu Chen memiliki keluhan pribadi dengan Xiahou Wang Cheng, dan pertempuran ini adalah untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Menurut aturan seni bela diri, tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Namun sayang sekali Lu Chen meninggal seperti ini sebelum ia dewasa, tidak hanya kehilangan sekte luar, tetapi juga hilangnya Xuantian Daosong. Oleh karena itu, dia memutuskan, bahkan jika dia melanggar aturan, dia akan tetap menyelamatkan nyawa Lu Chen. Adapun akibat melanggar aturan, dia hanya harus menanggung semuanya. Jika sekte Changyu mengejarnya, paling buruk dia akan mengundurkan diri dari posisi ketua sekte luar, dan dia hanya akan menganggur. Ye Wu tidak ingin menontonnya lebih lama lagi. Dia memiliki firasat kuat bahwa Lu Chen akan mati. Keterampilan terkuat Xiahou Wang Cheng adalah pertarungan pedang. Dengan penampilan Lu Chen barusan, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Xiahou Wang Cheng.
Pada saat yang sama, Ye Wu merasa sangat tidak berdaya, karena dia tidak dapat membantu Lu Chen, dan alasan mengapa dia tidak dapat melakukan intervensi adalah karena dia bahkan tidak berani menahan tinju Xiahou Wang Hou, apalagi pedang Xiahou Wang Cheng. Seluruh legiun fanatik tampak serius dan gelisah. Mereka tahu bahwa Lu Chen sangat kuat, tetapi Lu Chen telah melakukan serangan terkuat, dan mereka tidak punya pilihan selain memenangkan partai lain. Sekarang pihak lain ingin mengambil tindakan besar, Lu Chen mungkin tidak dapat menerimanya. Jika sesuatu terjadi pada Lu Chen, mereka akan sulit menerimanya. Untuk sesaat, Fei Long ingin segera kembali ke sekte tersebut, jadi dia hanya meminta leluhur untuk menyelamatkannya. Kakak senior Xiahou telah menggunakan senjatanya, Lu Chen hancur. Sudah lama sekali sejak kakak senior Xiahou menggunakan pedang lebar. Keterampilan bertarung pedang lebar kakak senior Xiahou adalah yang terbaik, hampir tak terkalahkan. Terakhir kali saudara Xiahou menggunakan pedang besar, itu di kontes billboard tahun lalu, dan dia hanya kalah dari 2 orang. Yang lain tidak bisa menangani pedang kuat saudara Xiahou sama sekali. Lu Chen bisa membuat saudara Xiahou mengambilnya, jadi dia punya beberapa keterampilan hilang. Saya sangat senang melihat kakak senior Xiahou memenggal kepala orang dengan pedang besar, terutama Lu Chen ini. Murid-murid sekte Changyu bersorak gembira, semuanya menari kegirangan seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Keterampilan bertarung pedang panjangmu bagus, dan kekuatan pedangmu juga bagus, tapi sayang sekali wilayahmu tidak bagus, jika tidak, kamu hampir tidak bisa menggambar denganku. Xiahou Wang Cheng berdiri dengan pedang di tangannya, dengan ekspresi angkuh di wajahnya, seolah-olah begitu pedang dicabut, Lu Chen tidak akan terkalahkan, dan Lu Chen akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Lu Chen berkata dengan ringan. Lalu apa yang kamu inginkan? Menyerah. Bisa. Xiahou Wang Cheng tertawa, dan berkata dengan nada menghina, serahkan, Diamond Casting, lalu serahkan dirimu, aku benar-benar akan mengampuni kamu. Jika tidak, pisau besar itu tidak memiliki mata, bahkan jika itu adalah perdebatan, itu mungkin membunuh seseorang. Kamu terlalu banyak berpikir, apakah aku terlihat seperti orang yang menyerah? Kemampuan pemahamanmu sangat bermasalah. Ini pasti masalah IQ. Aku tidak menyalahkanmu. Lu Chen tersenyum dingin dan berkata, aku tidak ingin bermain imbang denganmu, tapi untuk mengalahkanmu, apakah kamu mengerti maksudku? Apa yang kamu katakan tadi, aku juga akan mengembalikanmu, serahkan botolnya air ilahi, dan serahkan tanganmu, aku akan mengampunimu. Ini nafas yang besar, tapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kekuatan untuk berbicara besar. Raja Xiahou menjadi penganut Tao. Cobalah dan kamu akan tahu, apakah kamu yang menembakkan pisaunya lebih dulu, atau aku yang duluan. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia jelas-jelas menggali lubang untuk Xiahou Wang Cheng. Kamu keluar dulu. Xiahou Wang Cheng melirik ke langit, murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran itu. Di antara mereka adalah Ye Wu yang telah ditekan olehnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Dia setengah langkah ke alam abadi, dan Lu Chen hanya berada di tingkat keempat Xuanming, jadi mengapa tidak membiarkan Lu Chen menghunus pedangnya terlebih dahulu? Dia ingin menunggu Lu Chen mengeluarkan pedangnya, dan kemudian mengembalikannya dengan pedang itu. Di depan begitu banyak murid Xuantian, memotong Lu Chen menjadi 2 dengan pedang, itu akan menjadi kegembiraan dan kesenangan. Murid dari berbagai sekte sering bertukar pikiran dan membunuh orang secara tidak sengaja. Tidaklah normal baginya untuk membunuh Lu Chen secara tidak sengaja. Terlebih lagi, ini adalah pertunangan pribadi antara dia dan Lu Chen, jadi tidak bisa dikendalikan. Kalau begitu kamu siap menerima langkah itu. Wajah Lu Chen dalam dan bermartabat, dan dia perlahan mengangkat pisau panjangnya. Zantian memiliki 9 pedang, tapi dia kekurangan 2 pedang, jadi dia hanya bisa menggunakan 7 pedang pertama. Sejauh ini, dia telah menggunakan pisau kedua. Dibatasi oleh wilayahnya, dia hanya mengerahkan 80% kekuatan pisau kedua, dan dia benar-benar bukan tandingan Xiahou Wang Cheng. Jika kamu menggunakan semuanya, itu akan lebih dari cukup untuk membunuh Xiahou Wang Cheng. Tapi alamnya ada di sini, dan tidak bisa diperbaiki sekarang, dan kekuatan pisau kedua tidak bisa digunakan sepenuhnya. Karena itu, Lu Chen berubah pikiran, bisakah dia melewatkan serangan kedua dan menggunakan serangan ketiga yang lebih kuat? Pisau ketiga Zantian membutuhkan lebih banyak kekuatan fisik dan dukungan energi nyata, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dia gunakan saat ini.
Ia harus mencapai ketinggian tertentu agar bisa menggunakan pisau ketiga. Kecuali jika stamina dan energi aslinya jauh melampaui situasi saat ini, maka hal itu mungkin saja terjadi. Dia memikirkan cara untuk melampaui situasi saat ini. Meski waktunya singkat, itu cukup baginya untuk melakukan pemotongan ketiga. Caranya adalah, minum obat terlebih dahulu. Di bawah tatapan kagum semua orang, Lu Chen menelan 1000 pil ki spiritual 9 pola dalam satu tarikan napas, dan akhirnya meminum setetes cairan esensi roh-roh. Dalam waktu yang sangat singkat, 1000 pil aura 9 pola ditelan sekaligus, dan sejumlah besar energi nyata langsung berubah, melebihi daya dukung Lu Chen sendiri. Sebelum bisa diserap dan dicerna, ia terakumulasi di dalam tubuh untuk sementara waktu. Hal yang sama berlaku untuk setetes cairan esensi spiritual itu. Setelah masuk ke dalam perut, ia berubah menjadi vitalitas dalam jumlah besar, namun tubuh tidak perlu diisi ulang, dan tidak perlu pulih dari cedera. Vitalitas yang tidak bisa kemana-mana akan segera hilang. Dan ketika sejumlah besar vitalitas akan menghilang, Lu Chen menggunakan metode pikiran pedang ketiga Santian. Pada saat itu, seluruh vitalitas dalam tubuh tersedot, semua energi sebenarnya dalam tubuh tersedot, dan semuanya disuntikkan ke dalam pedang bersisik hijau. Pada saat itu, aura menakutkan muncul dari tubuh Lu Chen, dengan aura mengerikan yang menjulang tinggi di atas langit. Pedang panjang diangkat tinggi, aura pedang membubung ke langit, dan cahaya cian dari pedang berkembang, bersinar selamanya. Zantian, pisau ketiga. Dengan satu tebasan, awan di segala arah hancur, ruang angkasa menghilang, kehampaan runtuh, dan langit akan segera terbelah. Bilahnya ada di mana-mana, tanahnya tenggelam, dan jurang yang dalam terbentuk, langsung menuju ke Xiahou Wangcheng. Kekuatan pedangnya begitu kuat, dan auranya begitu kuat, ia akan menargetkan Xiahou Wangcheng. Kunci aku, Xiahou dan Wangcheng tidak bisa tertawa lagi, dan yang ada hanya ketakutan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa pisau Lu Chen sebelumnya bukanlah yang terkuat, tapi yang ini adalah yang terkuat. Dan kekuatan serta ancaman pisau ini jauh melampaui imajinasinya, cukup untuk membunuhnya. Bumi dan langit menebas. Xiahou Wangcheng tidak berani lalai, dia buru-buru menggunakan keterampilan bertarungnya, mengangkat pedangnya, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, pisau panjang dan pisau besar itu bergetar bersamaan, menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya, dan mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Ledakan. Pisau besar itu hancur, dan kekuatan pisaunya berubah menjadi akibat pertempuran, yang menyebar ke segala arah. Pisau panjang itu masih dalam proses pengebirian, terus mengunci Xiahou Wangcheng, dan terus menebas. Tidak, Xiahou Wangcheng sangat ketakutan, dan teriakannya penuh dengan keputusasaan dan keengganan, melayang di udara. Dan Lu Chen menanggapinya hanya dengan satu kata kejam, kematian. Jauhkan orang-orang di bawah pedang. Tiba-tiba, suara tajam terdengar, bergema ke segala arah. Sesosok datang entah dari mana, dan itu datang dalam sekejap mata, dengan tangan besar, dan angkatan udara melesat keluar, segera membuka kunci pedangnya, lalu meraih Xiahou Wangcheng, dan mundur dengan cepat. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Chen tidak terganggu oleh perubahan mendadak itu. Sebaliknya, dia mendorong kekuatan pedang, menyebabkan bilahnya melonjak beberapa kaki, dan terus menebas Xiahou Wangcheng. Ledakan, bilahnya menebas Zhong Xiahou Wangcheng, dan segera memotongnya menjadi kanopi darah, yang tumpah ke tanah. Tidak, pengunjung itu melihat Xiahou Wangcheng dipotong menjadi kepulan darah di tangannya sendiri, dan matanya memerah, dan dia sangat marah, dan meraih Lu Chen dengan tangannya yang besar. Kamu berani membunuh bakat seni bela diri dari Sekte Changyu, aku ingin kamu. Pemakaman, berani, sebuah suara agung terdengar, sebuah jari jatuh dari langit, memaksa pria itu menyerahkan Lu Chen untuk melindungi dirinya sendiri, berbalik dan meninju langit. Boom, kekuatan jari menusuk kepalan tangan, dan itu runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi gelombang badai, menyapu. Lu Chen adalah yang paling dekat, dan tersapu oleh gelombang udara dan terbang ribuan kaki jauhnya. Sesosok turun dari langit, dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap pria itu. Itu adalah ketua tetua sekte luar. Itu juga ketua tetua sekte luar yang melindungi Lu Chen. Luo Yuan, sebagai tetua dari sekte Changyu, apa yang kamu lakukan di sini di sekte Xuantian Daoku? Ketua tetua sekte luar berkata dengan dingin, apakah kamu lupa bahwa ini bukan sekte Changyu? Dan ini bukanlah tempat di mana kamu bisa sombong. Anda bisa saja ikut campur dalam perkelahian pribadi orang lain,
dan bahkan berani membunuh orang. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu kembali ke samping. Saya tidak berniat ikut campur, saya hanya ingin menyelamatkan orang, tapi saya tidak menyangka murid Anda. Luo Yuan melirik ke pihak lain dengan cemas, dan kemudian tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Dia adalah tetua dalam dari Sekte Changyu. Sekte tersebut mengetahui bahwa Xiahou Wangcheng akan bertengkar pribadi dengan Lu Chen, yang juga melibatkan kemenangan, Diamond Casting, jadi mereka mengirimnya untuk mengawal Xiahou Wangcheng secara diam-diam. Ketika nyawa Xiahou Wangcheng berada di ujung tanduk, dia tahu dia akan mengambil tindakan. Dia pikir dia bisa menyelamatkan Xiahou Wangcheng dengan lancar, tapi dia tidak memperhatikan anak bernama Lu Chen itu. Cuaca seperti apa yang bisa terjadi? Dia tidak pernah menyangka anak itu benar-benar jahat. Dia tidak tahu teknik bertarung apa yang dia gunakan, tapi di saat kritis, dia bisa membuat pedangnya melambung tinggi, menyebabkan Xiahou Wangcheng mati secara tragis di tempat. Tetapi begitu ketua sekte luar Xuantian Daozong keluar, dia tahu bahwa Lu Chen tidak dapat dibunuh. Bukan karena dia takut pada ketua sekte luar, tapi ini bukan wilayahnya. Para tetua dari Sekte Changyu yang agung pergi ke Sekte Xuantian Dao dan bahkan bertarung dengan tetua lainnya. Ketika masalah ini menyebar, dia punya 10.000 mulut untuk mengatakan tidak jelas. Terlebih lagi, bagaimana Xuantian Daozong bisa duduk diam? Bukan karena Sekte Tao Xuantian tidak memiliki yang kuat, jika ada yang keluar, dia tidak akan pernah ingin kembali hidup-hidup. Apa yang terjadi dengan muridku? Ketua-ketua sekte luar menanyakan pertanyaan itu dengan sadar. Tidak apa-apa baginya untuk mengalahkan Xiahou Wangcheng, tidak perlu membunuh mereka semua. Luo Yuandao, hehe, Xiahou Wangcheng juga ingin membunuhnya, kenapa kamu tidak bilang begitu? Ketua-tetua sekte luar mencibir. Maka kamu tidak sia-sia, kamu akan menyelamatkan orang di saat-saat kritis. Luo Yuandao, tidak akan, aku hanya lewat, mata anjingmu melihatku ikut campur dalam pertarungan pribadi antar murid. Ketua-tetua sekte luar mengatakan demikian, dia tidak akan pernah mengakuinya, dan tidak mungkin untuk mengakuinya, lagi pula, dia belum mengambil tindakan. Oke, jika kamu tidak bergerak, aku akan bergerak, dan aku mengakuinya. Luo Yuan menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Pihak lain agak sombong, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada pihak lain, dan dia mengambil langkah pertama, jadi dia tidak menganggapnya serius. Sekarang Xiahou Wangcheng sudah mati, dia tidak perlu bertarung demi orang mati. Dengan putus asa, kalau begitu kenapa kamu tidak pergi, tunggu sampai aku mentraktirmu makan malam. Ketua-tetua sekte luar berkata terus terang. Oke, aku pergi. Ketika Luo Yuan melihat pihak lain mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi dia tidak mau berdamai, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Wajah Lu Chen menjadi pucat, nafasnya hilang, vitalitasnya habis, dan dia tampak mati. Haha, mati itu baik, mati itu baik, mati itu baik. Luo Yuan sangat gembira. Apakah kamu berani menertawakan? Kepala tetua dari pintu luar sangat marah. Dia mencoba segalanya dengan pisau. Itu, dan dia tersapu oleh gelombang udara, dan dia langsung disetrum sampai mati. Itu bukan salahku, itu bukan urusanku. Kata Luo Yuan, kalau bukan karena kamu, bagaimana dia bisa mati? Melihat Lu Chen seperti ini, ketua sekte luar juga patah hati, dan semua kemarahannya ditujukan pada Luo Yuan. Jika bukan karena dia, bagaimana Xiahou Wangcheng bisa mati? Luo Yuan juga membalas dengan cara yang sama, dia juga merasa tidak nyaman setelah kematian Xiahou Wangcheng. Xiahou Wangcheng akan menerobos alam abadi dan menjadi murid inti dari Sekte Changyu, yang merupakan objek pelatihan utama. Dengan bakat Xiahou Wangcheng, saya yakin dalam 3 tahun, dia pasti akan memicu visi, dan dalam 5 tahun, dia pasti akan menjadi murid inti nomor 1. Sayangnya sudah terlambat, kepada siapa ia harus melampiaskan amarahnya. Lu Chen, mati, ayo, biarkan aku bertarung denganmu dan lihat tinju siapa yang lebih besar. Ketua-tetua sekte luar sangat membenci Luo Yuan, dan merasa kasihan pada Lu Chen. Jadi terlepas dari statusnya, dia meminta perlawanan. Pukul, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Luo Yuan segera setuju bahwa pihak lain sebaiknya membuat janji dengannya. Bahkan Sekte Xuantian Dao yang terkuat pun tidak dapat mengendalikan perkelahian pribadi mereka. Kemarahannya ditujukan pada pihak lain. Majulah, ketua-tetua gerbang luar berteriak keras,
melompat ke langit. Luo Yuan juga menendang kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit. Keduanya tidak berbicara satu sama lain, dan mulai berkelahi secara langsung. Alam keduanya sangat menakutkan, dan kekuatan bertarung mereka setara, tetapi mereka bertarung sampai langit redup dan bumi menjadi gelap, dengan ledakan yang terus-menerus. Semua murid Sekte Dalam dan murid Sekte Changyu memperhatikan pertempuran di langit. Hanya Legiun Fanatik yang tidak memperhatikan, mereka hanya peduli pada Lu Chen, tetapi Lu Chen tidak bernafas, dia sudah mati, dan semua orang menangis dan berduka. Terutama Fei Long, yang memiliki hubungan terbaik dengan Lu Chen, tidak tahan lagi, jadi dia berbaring di tubuh Lu Chen, melolong keras, air mata membasahi pakaiannya. Dan semua ini, Lu Chen tidak lagi mengetahuinya, dia sendiri tidak sadarkan diri. Pisau ketiga Zantian awalnya tidak dalam kondisi saat ini untuk digunakan, dan dia tidak akan dapat menggunakannya dalam keadaan normal. Namun dia menggunakan pil Lingshen Yuanye dan Jiwen Lingqi untuk mengumpulkan sejumlah besar vitalitas dan energi sejati, yang sepenuhnya dikosongkan oleh pisau itu, tetapi dia hampir tidak dapat memotong pisau ketiga, dan dia masih mencapai tujuannya, dengan potongan pisau itu, meskipun Lu Chen benar-benar berlubang, dia tidak akan mati, dia hanya sangat lemah. Selama dia meminum cairan esensi roh spiritual tepat waktu, dia akan dapat pulih. Namun sayangnya, setelah pertempuran antara ketua sekte luar dan Luo Yuan, tubuhnya yang sangat lemah tidak dapat menahannya sama sekali, organ dalamnya hancur di tempat, dan dia meninggal ribuan kaki jauhnya. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, ia benar-benar mati. Bahkan jika gua hantu di bawah gunung kerdil mengambil jiwanya, itu tidak bisa menyelamatkannya. Karena tubuhnya sudah mati, dan jiwanya tidak bisa kembali. Desahan dalam terdengar, seolah-olah dari jurang tak berujung. Seolah-olah dari lubuk jiwa yang terdalam. Di bagian terdalam lautan ingatan, terdapat sebuah ingatan misterius yang selama ini berada dalam keadaan tertutup. Ingatan misterius ini tiba-tiba membuka celah, dan sebuah surat wasiat dilepaskan. Ini akan menyelamatkan Lu Chen, dan juga membantu Lu Chen menempa urat naga beracun. Benar, itu adalah keinginan yang abadi. Hidup abadi, tak pernah mati, wujud tak berkematian namun ruh tak berkematian. Kehendak abadi turun, mengambil kendali tubuh es, dan mengkonsolidasikan jiwa yang hendak meninggalkan tubuh. Mayat tidak lagi mati, jiwa pengembara tidak lagi mengembara. Di dalam Chaos Orb, Chaos Ki bawaan yang tipis tiba-tiba bergerak dengan keras, seolah ingin mematahkan belenggu langit dan bumi. Tidak lama kemudian, Chaos Orb memadatkan Chaos Ki dan melepaskannya. Suasana kekacauan meluas sepanjang rute tertentu hingga mencapai sisi pembuluh darah naga beracun, dan kemudian secara bertahap menjadi stabil. Kehendak abadi turun, memberkati energi kacau ini, dan melemparkannya ke dalam jalur bela diri baru. Ledakan, di dalam tubuh, terdengar ledakan pelan. Seni bela diri baru telah bangkit. Yunlong Wumai, naga awan hitam dan kuning, terbuat dari kekacauan, melahap energi spiritual dunia. Pada saat ini, vitalitas yang hilang tiba-tiba kembali, dan fungsi tubuh dihidupkan kembali. Panggilan, Lu Chen menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba duduk, dan menerbangkan naga gemuk yang menangis dengan sedihnya di tubuhnya. Hantu, Fat Dragon menjerit tajam, wajahnya berubah bentuk karena ketakutan. Semua anggota Legiun Fanatik, semua murid dalam, semua murid Changyu, ketua-tetua sekte luar, Luo Yuan, di bawah tatapan kaget semua orang, Lu Chen tiba-tiba berdiri dan berlari ke tempat Xiahou Wangcheng meninggal, mencari sesuatu di antara tulang dan darah. Setelah beberapa saat, Lu Chen menemukan jari patah dengan cincin luar angkasa di atasnya, dan segera melepasnya. Kekuatan jiwa melonjak, menghapus batasan pada cincin itu, dan membuka cincin itu. Di ruang di dalam ring, ada harta karun jenius yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis bahan obat berharga, semua jenis bahan langka, banyak pil hewan kelas menengah tingkat 6, dan pil energi spiritual terbaik yang dikumpulkan di pegunungan profesional. Di sana juga banyak pil urutan ke-6, tetapi semuanya bergaris 3 dan 5, dan Lu Chen tidak menyukainya sama sekali. Pil yang tidak sampai ke Jiwen semuanya sampah. Di dalam ring luar angkasa, hal yang paling penting tidak hilang, itulah yang sangat dibutuhkan Lu Chen, botol kristal berisi cairan esensi roh-roh. Lu Chen mengeluarkan botol kristal, membuka tutupnya dan menciumnya, dan ada aroma yang penuh vitalitas. Inilah aroma unik Lingshen Yuanye. Benar sekali bahwa seluruh botol ini adalah Lingshen Yuanye. Menjadi kaya,
Setelah menyingkirkan cairan esensi roh-roh, Lu Chen memperhatikan bahwa pemandangan itu penuh dengan orang, semuanya tampak ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Hai, senyuman muncul di wajah Lu Chen, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan melambai dengan penuh semangat kepada semua orang. Semua orang di tempat kejadian tampak membosankan, dan butuh waktu lama bagi seseorang untuk melambat. Saudaraku, apakah kamu masih hidup? Fei Long memandang Lu Chen dengan tidak percaya. Tidak mungkin mati dalam hidup ini. Lu Chen tertawa, kembali dari kematian, dan membangunkan arteri bela diri, suasana hatinya sedang baik. Hanya saja dia tidak mengetahui apapun tentang memori misterius yang tertutup di kedalaman ingatannya. Apa yang ada dalam ingatan misterius itu? Mengapa melepaskan wasiat sial? Dia tidak pernah menemukan jawabannya. Berkali-kali ia pun mencoba memasuki memori misterius itu, namun sayangnya ia ditolak oleh memori itu. Namun samar-samar dia merasa bahwa alasan penolakannya mungkin karena dia tidak cukup terlatih dan tidak diterima oleh ingatan itu. Dia punya firasat bahwa ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu, ingatan misterius itu akan terbuka untuknya. Bosnya perkasa. Setelah memastikan bahwa Lu Chen telah meninggal, semua orang di Legiun Fanatik bersorak serempak, menangis kegirangan. Secara khusus, Lu Chen memenggal kepala Xiao Wangcheng dengan satu pedang, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bosnya memiliki kekuatan tempur yang kuat dan potensi yang besar, dan pastinya layak untuk diikuti. Saya selalu berpikir bahwa dengan bakat dan kekuatan ilahi saya, cepat atau lambat saya akan mampu mengalahkan Lu Chen. Dari sudut pandang hari ini, Ruhua merasa iri, cemburu, dan benci, dan berkata tanpa daya, cepat atau lambat, keinginan ini akan terkabul dalam mimpiku. Kakak senior Yewu memiliki visi yang unik. Dia memintaku untuk mengikuti bos. Benar saja, aku benar. Bosnya benar-benar terlalu kuat. Pemula itu menepuk kepalanya yang kebingungan, dan bergumam, kekuatan tempur bos dianggap nomor satu di sekte dalam. Jika kakak senior Yewu tidak menerobos, dia akan dihancurkan oleh bos. Ketika saya menerobos 9 penyempurnaan Xuanming, tidak, saya menerobos alam abadi setengah langkah, dan kemudian kekuatan tempur saya akan meroket, mungkin pada level yang sama dengan Lu Chen. Sangguan memandang Lu Chen dengan keengganan di matanya, alam Xuanming adalah kampung halaman para pembudidaya pedang, dan aku tidak bisa ketinggalan dari Lu Chen di ladang asalku. Bos sangat kuat, itu pasti ada hubungannya dengan visinya. Gao Hai berkata begitu. Benar, kalau kita juga membangkitkan visi, kekuatan tempurnya harus berlipat ganda. Gunung Kurcaci setuju. Mari kita kembali dan memikirkannya. Haruskah kita meminta keluarga untuk mencari tahu apa yang dikatakan bos dengan cara apapun? Souhu mengerutkan kening, dan berkata, jika kita mengumpulkan semuanya, dan bos dapat membantu kita menemukan ramuan yang memicu penglihatan, maka kita juga akan memiliki kekuatan tempur yang sama dengan bos. Saat itu, Hou Wei akan ada di mana-mana, dan para leluhur akan dihormati. Di langit, murid dalam yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Chen dengan mata membara, beberapa bersemangat dan beberapa khawatir. Membunuh Xiao Wangcheng dengan pisau, kekuatan tempur Lu Chen sudah jauh melampaui Yewu. Jika Lu Chen datang ke sekte dalam, dia akan menjadi murid sekte dalam nomor 1. Di masa depan, di bawah kepemimpinan Lu Chen, sekte dalam pasti akan bersinar terang. Dalam kontes billboard mendatang, Lu Chen memenangkan setidaknya 3 besar, memenangkan kejayaan untuk sekte Xuantian Dao dan sekte dalam. Tapi Yewu diam-diam bersukacita bahwa dalam 10 hari, dia akan menerobos tahap abadi dan memasuki jajaran murid inti. Kalau tidak, itu akan memalukan. Beraninya dia masih menyandang gelar murid pertama sekte dalam. Meskipun Lu Chen bukan dari sekte dalam, semua orang akan menganggap Lu Chen sebagai murid sekte dalam nomor 1 mengingat kekuatan sekte dalam 595. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kecelakaan Lu Chen menghentikan pertarungan antara dua pria kuat di langit. Ketua-tetua sekte luar bahkan lebih gembira, dia melihat ke langit dan tersenyum, haha, saya tidak mati, sekte luar saya benar-benar beruntung. Luo Yuan mengerutkan wajahnya karena marah, pintu jahat, bukankah dia benar-benar mati? Bagaimana kamu bisa kembali hidup? Benar-benar tidak masuk akal. Pemimpin sekte luar bertanya dengan nada mengejek lagi, apakah kamu ingin bertarung lagi?
Jika kamu sedang kesal dan ingin melampiaskan, aku bisa bertarung bersamamu sampai akhir zaman. Berhenti berkelahi, kita tunggu dan lihat nanti. Luo Yuan melambaikan tangannya, berputar ke bawah, mendarat di depan murid-murid Chang Yu, menatap mereka, dan tidak bisa menahan cemberut. Murid-murid Chang Yu ini semuanya pucat, semangat mereka rendah, dan mereka benar-benar kehilangan energi besar yang baru saja mereka tiba. Luo Yuan tahu mengapa mereka seperti ini. Xiao Wangcheng dipenggal, mereka kehilangan tulang punggung, dan mereka masih memiliki semangat kentut. Selain itu, Lu Chen, yang membunuh Xiao Wangcheng, tidak bisa mati, tetapi hidup kembali. Siapapun pasti patah hati. Karena kamu tidak berkelahi, kenapa kamu tidak keluar? Ketua-tetua sekte luar juga mendarat, dan berkata kepada Luo Yuan dengan dingin. Nak, kompetisi billboard akan diadakan 2 bulan lagi, maukah kamu berpartisipasi? Luo Yuan terlalu malas untuk berbicara dengan ketua sekte luar, jadi dia bertanya langsung pada Lu Chen. Tidak tertarik, Lu Chen berkata begitu. Kamu memenggal murid nomor 1 di sekte Chang Yuku, dengan kekuatan bertarung ini, mengapa kamu tidak berpartisipasi? Takut akan balas dendam kita. Luo Yuan berkata dengan getir. Saya tidak tertarik dengan peringkat di billboard. Kata Lu Chen, itu adalah bukti kekuatan tempur seseorang. Tidak ada prajurit yang akan melewatkan kompetisi semacam ini dalam daftar, dan untuk masuk 10 besar daftar, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Apakah kamu tidak tertarik? Luo Yuan Dao, apa imbalannya? Lu Chen bertanya. Hadiahnya berbeda setiap tahun. Bagaimanapun, 3 hadiah teratas sangat berguna untuk budidaya, yang pasti di luar imajinasi Anda. Luo Yuan Dao, saya tidak tahu apa imbalan spesifiknya, jadi saya benar-benar tidak tertarik. Lu Chen tersenyum. Orang ini mencoba yang terbaik untuk mendorongnya agar berpartisipasi dalam kompetisi. Dia pasti tidak punya niat baik, jadi dia tidak mau pergi. Kontes billboard sebenarnya adalah kompetisi murid batin dari berbagai sekte, dan dia bukanlah murid batin, jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Para tetua sekte dalam memasukkannya ke dalam daftar hitam dan tidak akan pernah menerimanya. Dia tidak punya cara untuk kembali ke sekte dalam. Percayalah, pasti ada yang kamu butuhkan. Luo Yuan berkata dengan cepat, semakin Lu Chen mengatakan dia tidak tertarik, dia menjadi semakin cemas. Lu Chen memenggal kepala Xiao Wangcheng, dia tidak bisa membunuh Lu Chen untuk membalas dendam, tetapi sekte Chang Yu ingin membalas dendam, jika tidak, murid dalam lainnya akan keberatan. Membunuh Lu Chen pasti tidak terlihat jelas. Yang terbaik adalah membunuh Lu Chen di arena. Arena terbaik tentu saja adalah kompetisi billboard yang akan datang. Bakat seni bela diri sekte Chang Yu sangat melimpah, dan mereka telah mengembangkan murid batin yang lebih kuat. Bahkan jika Xiao Wangcheng selamat, atau jika dia bertahan tanpa menerobos alam abadi, seseorang akan menggantikannya. Di antara murid dalam sekte Chang Yu, saat ini ada seseorang yang lebih kuat dari Xiao Wangcheng, dan dia sangat berharap untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam peringkat tersebut. Sekarang nomor 1 di billboard adalah Beastmaster Wei Qingshan, yang beberapa kali lebih kuat dari Xiao Wangcheng, bahkan jika Lu Chen memenangkan Xiao Wangcheng, dia bukanlah lawan Wei Qingshan. Dan murid kuat yang dibudidayakan oleh sekte Chang Yu memiliki kekuatan tempur puncak kastil berbahaya, dan membunuh Lu Chen pasti seperti memotong melon dan sayuran. Luo Yuan percaya bahwa selama Lu Chen berpartisipasi dalam kontes billboard, mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Bagi saya adalah orang yang tidak melihat kelinci dan tidak menebar jaring. Jika saya tidak yakin imbalan apa yang sesuai dengan kebutuhan saya tidak akan keluar untuk mengikuti kompetisi apapun, mundur dan tingkatkan wilayahku. Untuk apa kamu membuang-buang begitu banyak waktu? Kata Lu Chen. Kamu, melihat Lu Chen tidak bisa masuk, Luo Yuan begitu tercekik hingga dia hampir tidak bisa berbicara, dan 10.000 kuda rumput dan lumpur melayang di dalam hatinya. Lu Chen, bajingan itu, membunuh murid sekte dalam nomor 1 saya, dan masih ingin melarikan diri dari balas dendam sekte Chang Yu saya. Tidak ada pintu, sekte bulu biruku pasti punya cara untuk membiarkanmu bersaing dan menghancurkanmu di arena. Tunggu dan lihat saja, kamu pasti akan berpartisipasi. Luo Yuan berkata dengan getir, dan membawa murid-murid Chang Yu pergi. Melihat punggung Luo Yuan, Lu Chen tidak menganggapnya serius. Jika saya tidak berpartisipasi, apakah Anda masih dapat mengikat saya untuk berpartisipasi? Itu belum tentu benar.
Ketua-ketua sekte luar tiba-tiba berkata, jika sekte Changyu memberikan tekanan pada sekte kami, jika sekte tersebut berkompromi, Anda mungkin ditangkap. Lu Chen terkejut, bukankah sekte kita adalah salah satu dari 3 sekte besar, dengan prestise yang sama dengan sekte Changyu? Mengapa sekte Changyu berani menekan sekte kami? Petik 2. Sekte kami adalah salah satu dari 3 sekte besar di Westelen Timur, tetapi merupakan sekte terlemah. Ketua-tetua sekte luar berkata sambil tersenyum masam. Lu Chen, kembali ke gerbang luar, Kang Su dan Lu Chen naik gunung. Lu Chen mengajari Kang Su jari Yanyang yang awalnya ingin dia ajarkan pada Xiao Yu. Xiao Yu terlalu tidak sabar, dan sebelum dia tampil baik, dia buru-buru mempelajari telapak tangan Vajra Duanyu. Temperamennya biasa-biasa saja, dan Lu Chen sangat tidak menyukainya, jadi Xiao Yu pasti akan merindukan Yanyang Zi. Kang Su tidak buruk, meskipun bakatnya biasa-biasa saja, dia tetap memenuhi permintaan Lu Chen dan menendang istana murid luar Chang Yuzong. Lu Chen secara alami menukar janjinya dan memberi Kang Su hadiah. Hadiahnya adalah jari Yanyang. Kang Su sangat gembira dan bersyukur saat menerima instruksi dari Yanyang Finger. Begitu Yanyang Zi mendapatkan tangannya, dia tahu betapa kuatnya teknik bertarung ini, itu pasti jauh lebih kuat daripada Vajra Breaking Yue Palem. Dengan jari ini, dia dapat menyapu bersih lawan yang tak terkalahkan di level yang sama, dan bahkan menantang pembangkit tenaga listrik alam Xuanming peringkat rendah. Jari ini juga merupakan keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat dasar. Bahkan jika wilayahnya naik di masa depan, itu akan tetap berguna, dan dia akan tetap menyapu level yang sama. Namun, Lu Chen tidak mengizinkannya menyebarkan teknik jari ini, dan hanya mengizinkannya menggunakannya sendiri. Sudah ada Vajra Patah Yuezang yang diturunkan di sekte luar, jadi Lu Chen tidak ingin jari Yanyang diturunkan lagi. Menyebarkan terlalu banyak keterampilan tempur bukanlah hal yang baik, dan Lu Chen tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Menurut Xiao Yu, beberapa murid dalam telah merendahkan diri untuk mempelajari telapak tangan Vajra Duanyu dari murid luar. Jika jari Yanyang yang lebih kuat disebarkan, saya khawatir murid inti, bahkan murid sejati, akan datang ke sekte luar untuk belajar. Ketika sekte mengetahui bahwa Lu Chen memiliki banyak keterampilan tempur tingkat lanjut, akan sulit bagi Lu Chen untuk tidak merasa terganggu. Aura seluruh pintu luar telah dikosongkan oleh Lu Chen dan sedang dalam proses pemulihan. Selama periode waktu ini, Lu Chen tidak bisa berkultivasi, jadi dia harus berlatih alkimia. Beberapa pil diperlukan, dan Firefox tidak tahu cara mempraktikkannya, jadi dia harus meminum semuanya, seperti pil penyembuhan Jiwen. Tentu saja, saat menyempurnakan ramuan ini, dia juga membiarkan Firefox menonton dari pinggir lapangan dan sekaligus mengajari Firefox. Firefox adalah kuli dalam alkimia. Mampu menyempurnakan pil Jiwen Xuanming saja tidak cukup, Anda juga harus bisa mempraktikkan hal-hal lain agar dianggap berkualitas. Untungnya, Firefox juga tertarik pada alkimia, dan dia cepat memulainya, dan dia memiliki api buas. Hanya dalam beberapa hari, dia mempelajari teknik alkimia lainnya dari Lu Chen, dan pencapaian alkimianya semakin tinggi.